Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita mencoba memberikan tambahan untuk kisi-kisi proposal dan skripsi atau karya ilmiah, gitu ya. Jadi selama ini saudara atau sudah pernah ada dalam menyusun proposal seperti apa? Tapi secara garis besar coba kita ini ya, skripsi, proposal, tesis isinya itu seperti apa begitu. Baik ya, kita share screen. Ini ya secara saya besarkan dulu. Kelihatan ya. Biasanya variabel. Jadi biasanya kalau tanya variabel penelitian itu apa gitu, ada yang enggak, variabelnya apa? Variabel penelitianmu apa? Itu ada berapa yang enggak paham. Jadi kalau setelah ini mestinya paham ya. Ada berapa penelitian yang cuma satu variabel namanya univariat ya. Ada yang banyak variabel namanya multivariat. Contoh dalam ini misalkan SDM ya. Ada penelitian SDM itu ada gaji, pelatihan, motivasi, terus kepemimpinan, budaya, organisasi, komitmen, apalagi terus organisasional citizenship behavior, dan lain-lain ya. Terus pemasaran ada input buying, hedonik, keputusan pembelian, harga, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan. Nah, yang biasanya ditugaskan untuk meresum variabel. Oke, jadi harus paham sekarang variabel. Terus ada permasalahan. Dasarnya ada, kalau di SDM itu ada fenomena bisnis dan riset gap, atau fenomena gap dan riset gap. Ada satu lagi teori gap. Akuntansi juga punya pendekatan formal dan non formal. Formal lebih banyak ke artikel atau lebih banyak ke hasil penelitian untuk dikembangkan atau dirubah teorinya. Dan dari apa itu? Ini akuntansi ini dari manajemen. Yang akuntansi biasanya apa? Dari formal dan non formal. Hampir sama ya, hampir sama, cuman di akuntansi pendekatannya didetailkan gitu ya. Ada rekonstruksi teori, pendekatan dengan teori lain, ada dialektik, fenomenologi dan lain-lain ya. Terus berikutnya grand teori atau grand teori. Ini kalau di SDM dan pemasaran itu masih jarang ditampilkan ya, jarang ditulis. Tapi sebenarnya kita pun sudah berdiskusi dengan beberapa dosen pemasaran maupun SDM, bagaimana kalau juga ditulis grand teorinya, teori-teori dasarnya. Misalkan kalau di keuangan, kalau di keuangan sudah banyak, keuangan dan akuntansi sudah mulai, bukan mulai ya, sudah sering di ini ya, sudah sering ditulis. Misalkan teori trade off, packing order, terus apa, Mailer-Modigliani, terus teori MM biasanya, terus teori atribusi, signaling, dan lain banyak sekali. Bahkan bukunya ada 25 grand teori dari bukunya Imam Ghazali. Terus berikutnya konsep dengan variabel hampir sama, tapi kalau ditelusuri dalam agak beda konsepnya. Bisa juga konsep itu jadi variabel, bisa juga konsep jadi berapa variabel. Nah, itu yang dinamakan dimensi. Jadi dimensi ini bisa menjadi variabel, bisa juga berapa variabel. Terus berikutnya variabel itu sendiri, yang tadi sudah kita sampaikan ya di atas tadi. Harus paham variabel ada berapa. Variabel itu ada berapa? Variabel itu ada 5. Pertama apa? Variabel bebas, variabel terikat, variabel apa namanya? Terikat bebas, intervening,
moderating, dan satu lagi yang penting yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol itu maksudnya apa? Maksudnya apabila kan gini ya, kadang suatu penelitian itu bisa juga setelah dihitung itu modelnya nggak bagus begitu, modelnya nggak bagus atau di running datanya itu nggak fit gitu kalau istilahnya. Kalau istilah ini nggak fit, berarti apa? Harus menambah variabel. Nah, tentunya variabel tambahannya juga tidak boleh sembarangan. Ada jurnalnya juga gitu. Kalau sudah tambah variabel, nah itu namanya variabel kontrol tambahannya itu. Berikutnya yang perlu Anda pahami dalam satu penelitian adalah dalil atau dalil, bisa juga dalil, istilahnya dalil atau istilah di penelitian itu preposition. Ini juga ada nanti di cara menyusun proposal juga sudah kita sampaikan. Jadi bagaimana itu preposisi itu anggapan bisa salah atau benar berkaitan dengan hubungan atau logika dari dua variabel. Misalkan apa? Misalkan gaji dan kepuasan kerja misalkan. Di jurnal kan juga ada kan juga sudah menulis jurnal apa sudah menulis proposal bahwa gaji mempengaruhi proposal, pengaruhnya positif. Semakin tinggi gaji, semakin tinggi kepuasan kerja. Nah, di situ saudara ungkap dari berbagai penelitian itu bahwa preposition seperti itu reasoningnya. Jadi menurut si A, kalau gaji naik, akan misalkan orang akan tenang bekerja, dengan tenang bekerja akhirnya pekerjaannya atau dia merasa puas. Jadi preposition itu tidak sekedar tadi verbal, tapi lebih ke dalam lagi. Nah itu dari berapa rujukan, dari berapa jurnal. Terus hipotesis ya hampir sama hipotesis, berarti kalau sudah mengkerucut itu preposisi itu asumsi, artinya hipotesis itu akhirnya kita bisa narik jawaban sementara atau dugaan sementara atau pikiran lemahnya itu. Oh, berarti kalau kebutuhan hidupnya terpenuhi, segala yang diinginkan terpenuhi, dia akan puas. Hipotesisnya berarti apa? Motivasi terhadap kepuasan, misalnya seperti itu. Setelah itu ada definisi operasional. Definisi operasional itu bagaimana mengukur variabel tersebut. Bagaimana saudara mengukur variabel-variabel tersebut? Misalkan apa? Misalkan katakan yang keputusan pembelian misalkan ya. Ini pemasaran misalkan. Pemasaran misalnya keputusan pembelian. Ngukurnya pakai apa ini anunya? Definisi operasionalnya. Nah, ini sebaiknya dari jurnal, misalkan saja intensitas pembelian, preferensi utama, misalkan preferensi itu pokoknya kalau saya beli itu dan lain sebagainya. Ini di metodologi penelitian pasti sudah diajarkan. Terus bisa juga misalkan kepuasan kerja. Misalkan kepuasan kerja itu diukur pakai apa? Kita coba ini ya, contoh ini agak panjang misalkan ya. Oke, misalkan coba kita ini jelas dari mata kuliah metodologi coba kita ambil. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini ya, misalkan kepuasan kerja itu nggak bisa langsung diukur, dia harus melalui dimensi ya. Ini namanya dimensi pada tugas. Indikatornya apa? Konsep rutinitas, kompleksitas, kegunaan dan tantangan. Misalkan dari sini nggak bisa langsung rutinitas itu apalagi dipecah lagi misalkan itu namanya item. Jadi tidak serta merta kepuasan itu atau tidak kepuasan ya misalkan motivasi atau variabel lainnya langsung terukur dengan indikator, kadang tidak bisa. Kadang melalui dimensi lah. Seperti dimensi kepuasan pada atasan misalkan apa? Konsep pengaruh, intelijensi, prestasi, perhatian. Nah, ini namanya
dimensi, ini indikator. Seandainya ini beranak lagi, tidak bisa diukur secara langsung, dipecah lagi namanya item. Oke, kan seperti itu yang bisa ini ya, yang terkait variabel. Terus kalau yang keuangan, nah itu yang agak terjadi debatable, ada yang bisa terukur langsung melalui di proxy misalkan. Misalkan profitabilitas diproksikan dengan apa? ROE. Ada yang jangan ROE aja, harusnya dengan ROA, dengan net profit margin. Tapi ada beberapa yang langsung diukur dengan satu indikator, misalkan ROE atau ROA saja begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, di sini tadi ya, jadi saudara bisa dari variabel tersebut harus bisa diukur. Lah, dari mana ukuran-ukuran tersebut? Bisa dari teori atau dari dari buku atau textbook yang sudah mapan, ataupun dari hasil penelitian. Sebenarnya dari itu benar-benar neo baru, misalkan dari hasil pemikiran, ya boleh, tapi tentunya kalau kemarin dari dosen Undip itu Pak Firmansyah itu siapa sih lu gitu ya, maksudnya harus pakar gitu yang menyatakan atau yang bisa mengukur konsep atau variabel yang benar-benar baru begitu. Dikonsultasikan ke pakar di bidangnya. Jadi kita sama, saya hampir semua penelitian saya indikatornya juga dari pakar gitu, dari jurnal. Mungkin ke depan kalau saya punya konsep yang benar-benar baru, ya harus tidak bisa sepihak gitu, harus saya konsultasikan bahwa variabel tersebut atau indikator tersebut sudah kita konsultasikan ke pakar ini misalkan, ditulis di situ. Oke, ini definisi operasional sudah. Hal yang lain lagi adalah data. Impossible skripsi nggak punya data ya, baik data kualitatif maupun kuantitatif, hasil persepsi, hasil wawancara, bahkan dari data-data sudah dikumpulkan pihak lain. Jadi data itu ada diskrit dan kontinu. Ada dulu waktu kita statistik nominal dan ordinal maupun yang interval dan rasio yang bersifat kontinu. Terus data itu apa? Dari sumbernya dari mana? Sumber pengumpulannya, sumber datanya, dan metode pengumpulannya seperti apa? Itu terkait data. Terus berikutnya, ini di bab 3 biasanya. Ada juga yang seperti ini di bab 1, jadi jangan salah. Karena masing-masing perguruan tinggi itu punya selingkung ya. Selingkung itu apa ya? Selingkung itu gaya penulisan atau struktur penulisan di masing-masing perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Jadi belum tentu sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Tapi kebanyakan memang metodologi penelitian atau bab metodologi penelitian itu di bab 3 biasanya. Tapi ada juga di bab 1 akhir gitu ya. Jadi di video saya juga ada struktur-struktur dalam atau kerangka dalam proposal. Berikutnya yang penting juga dalam skripsi itu yang harus Anda kuasai populasi dan sampel. Populasinya itu atau objeknya itu objeknya di mana? Terus populasinya berapa? Bisa terukur langsung atau tidak? Misalkan populasinya pengguna sabun X di kota Y misalkan. Kan tidak bisa, meskipun kalau ditelusuri ya bisa lah, tapi butuh waktu yang sangat panjang. Siapa yang menggunakan sabun X, merek X di kota Y. Terus populasinya kalau diketahui banyak atau tidak? Dengan perlu disampel atau cukup disensus? Ya, kalau disampel berarti berapa sampelnya? Metodenya menggunakan metode apa? Di PDF yang sudah saya kirim ada semua ya, di situ ada semua. Metode pengambilan sampelnya menggunakan random atau non-random, dengan acak ataupun tidak acak. Jangan salah, namanya acak itu bagaimana punya kesempatan yang sama. Kadang kita salah ya, acak itu asal, enggak. Acak itu malah justru bagaimana populasi itu punya kesempatan yang sama, diperlakukan sama supaya dia bisa dipilih. Yang kedua adalah tidak acak, pertimbangan tertentu, dengan misalkan dengan penjatahan, klaster, dia tidak punya kesempatan yang sama. Terus berikutnya metode analisis data.
bisa dengan statistik, non statistik, atau dengan apa istilahnya ya, dengan berdasarkan data yang ada kita adjustment lah istilahnya, kita dari tanggapan kayak kualitatif itu kan tidak pakai statistiknya. Jadi dari beberapa tanggapan kita punya ini ya, dari beberapa tanggapan itu pakai persepsial atau dari tanggapan yang kita analisis, dari persepsi atau ungkapan yang kita analisis. Berikutnya hasil dan pembahasan. Di bab 4 biasanya ya, atau ada yang bab 5, bahkan kalau kualitatif pembahasannya bisa lebih dari satu bab gitu. Kalau kualitatif itu memang agak panjang gitu ya. Terus di hasil pembahasan tuh bisa analisis deskriptif, ya gambaran-gambaran umum aja, dan lebih ke dalam, itu inferensial. Bisa menguji pengaruh, bisa dari berbagai tanggapan itu diberikan conclusion atau kesimpulan. Setelah itu nanti ada namanya pembahasan. Jadi pembahasan itu, nah ini yang banyak yang kesalahan yang banyak dilakukan oleh para ini ya, para peneliti, dipikir sudah diuji dengan statistik sudah berpengaruh, atau ternyata tidak berpengaruh, atau ternyata strateginya ini sudah gitu. Padahal harus ada lagi pembahasan, bagaimana hipotesisnya, kalau terbukti itu bagaimana pembahasannya, kalau nggak terbukti itu bagaimana pembahasannya. Karena apa? Melingkan antara kenyataan dan hasil statistiknya. Hasil datanya seperti ini, kenyataannya temuannya di lapangan seperti ini. Sesuai tidak atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, argumen atau judgement atau pembenarannya atau justifikasi sebenarnya. Justifikasi dari peneliti, enggak kok digaji dengan tinggi, ternyata dia nggak puas juga. Ini hasil dari penelitian si ini ternyata tidak semua hal seperti itu. Tapi tentunya dengan argumen yang kuat dari hasil penelitian yang sudah lalu. Itu yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu kebanyakan seperti nyalin di bab 4 itu ya, atau di pembahasan itu kurang tepat ya. Mestinya kesimpulan itu bersifat ringkas tapi menyeluruh begitu. Kebanyakan kayak menyalin saja gitu. Tapi enggak seperti itu, harusnya memang kesimpulan dari keseluruhan penelitian itu seperti apa kesimpulannya. Terus saudara harus berikan saran, atau istilahnya, kalau istilah di tesis, implikasi teoritis dan implikasi manajerial. Bisa juga saran gitu aja ya, tapi bisa juga implikasi manajerial atau implikasi. Sarannya seperti apa? Misalkan perusahaan harus melakukan ini, harus melakukan gathering supaya terus di kantor misalkan harus ada ritual ada istilahnya kumpul-kumpul untuk membahas suatu agama misalkan, atau secara nasional seperti ini dia ngumpul-ngumpul untuk diskusi. Kalau pemasaran misalkan orang itu biar tidak bosan, modelnya harus misalkan dibuat berbeda. Tentunya penelitian itu memang ada pendapat dosen ya, mau lemah penelitian ya jangan ditunjukkan, tapi ada berbagai pendapat bahwa penelitian pasti ada kelemahan, sebaiknya disampaikan kelemahan penelitian ini itu apa. Nah, ya, seperti di jurnal itu akhirnya apa? Setelah kelemahannya ketahuan, dia berharap agenda mendatangnya apa. Nah, ini membantu saudara penelitian berikutnya untuk bisa permasalahan di future research atau research gap, atau misalnya kelemahan penelitian yang misalkan kelemahan. Dia mengharap untuk penelitian berikutnya apa, lah itu bisa jadikan permasalahan. Terus berikutnya ada daftar pustaka. Ingat daftar pustaka biasanya ini bisa pakai apa? Bisa pakai sistem atau program. Pakai program, memang masih ini ya, di kampus kita sedang sering latihan pakai Mendeley atau EndNote ya, pakai EndNote. Jadi sudah otomatis, tapi tentunya harus latihan dulu ya. Tapi kalau nggak bisa ini ya pakai manual ya boleh. Tapi tentunya lebih enak sebenarnya kalau pakai Mendeley dan EndNote. Kalau Mendeley itu misalkan Anda lupa nggak bawa laptop, asal tahu akunnya itu sudah ada di internet. Jadi tinggal masukkan lagi, nambah lagi. Lupa nggak bawa laptop di perpus atau di lab komputer, ngetik lagi,
akunnya dimasukkan, nanti sudah muncul lagi. Dan insya Allah tidak akan hilang gitu, karena selama masih ada jaringan masih bisa muncul. Terus lampiran misalkan dari kuesioner, kalau pakai kuesioner, atau data-data perusahaan, misalkan kalau pakai rasio, terus hasil olah datanya. Bisa juga apa? Misalkan surat riset, misalkan kalau pakai riset, surat-surat riset, kalau penelitian pakai riset. Oke, mungkin istilah-istilah pendek deskripsi di penelitian itu ada istilahnya novelty ya. Novelty banyak pendapat ya. Novelty itu banyak pendapat dari para peneliti. Novelty-nya apa? Misalkan kalau Anda itu konsep baru, belum ada di kolong langit ini kecuali ini, atau model baru. Nah ini, jadi makanya kalau pakai yang pendekatan yang tadi, yang kelemahan dari penelitian sebelumnya, X1, X2, X3, saudara nambah X4 atau sampai 2 variabel misalkan X4 dan X5. Lah ini novelty saya dengan sebelumnya bedanya di sini. Sebelumnya X1, X2, X3 terhadap Y, atau X1, X2 kepada I kepada Y, pakai intervening misalkan. Ini ada tambahan saya, interveningnya 2 atau bebasnya jadi 3 yang sebelumnya 2, seperti itu. Jadi ada kebaruan sebenarnya. Ini novelty saya itu di sini. Terus berikutnya sebelumnya yang apa? Yang istilah pendek reset gap ya, sudah sering dengar. Ada 4 pendekatan itu ya. Belum pernah terbukti, benar-benar baru, perbedaan penelitian, dan satu lagi adalah kelemahan penelitian, misalkan kelemahan fenomena bisnis atau fenomenologi, jadi dari berbasis data-data yang ada. Kerangka pikirnya seperti apa? Kerangka pikir Anda, seperti waktu saya kuliah dulu, kerangka pikirnya seperti apa? Jadi dari lihat gambar itu kita sudah, oh model penelitiannya Anda itu seperti ini. Preposisi tadi sudah kita sampaikan di atas tadi, hipotesis. Nah ini, jadi grounded juga teori-teori baru, misalkan menemukan teori baru grounded. Mungkin ini dulu. Terus berapa kesalahan dalam ini ya? Berapa kesalahan dalam asumsi para peneliti muda. Jadi perumusan masalah kebanyakan langsung apakah ada atau bagaimana pengaruh antara ini. Itu sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Itu pertanyaan penelitian, mestinya di atasnya ada. Tapi hampir semua skripsi ya, di skripsi kalau saya uji, saya ngerevisi pun juga tetap seperti itu. Jadi memang saya mencoba idealnya memang nggak seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Terus mengacu pada acuan yang sama. Jadi begini, dosen, mahasiswa, atau para peneliti secara umum di Indonesia tuh acuannya ini. Acuan umumnya atau paradigmanya seperti ini. Nah itu harus diikuti. Jadi saudara nggak bisa punya pemikiran sendiri, misalkan. Jadi harus mengacu pada aturan baku umum normatif sebuah penelitian itu seperti apa. Terus reset gap sudah muncul, tinggal nambah variabel. Lah ini nanti dikembangkan. Jadi tidak dipilih berapa tok terus. Enggak, mestinya variabelnya 3, misalkan nambah jadi 4. Jangan 3 menjadi 2. Jadi makanya kita perlu ada jurnal utama begitu. Nah ini juga sering muncul, sering masih ada pertanyaan penelitian, meskipun contoh skripsi di rumusan memang seperti itu, tapi di latar belakang mestinya muncul gap. Tadi di sebelumnya sudah kita sajikan. Jurnal sebaiknya apa? Sebaiknya memang jurnal terbaru. 3 tahun terbaru, syukur terbaru terakhir tahun 2020. Itu banyak up to date. Jurnal memang butuh banyak. Jadi kalau jurnalnya sudah cukup, enggak. Jurnal itu banyak-banyaknya, bahkan kalau disertasi itu bisa ratusan bahkan. Jurnal itu bisa ratusan yang diacu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri untuk sajian tambahan untuk kisi-kisi proposal maupun skripsi maupun penelitian. Sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.